Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Kasan dari Universitas Indraprasta PGRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizka Putri Prahesti, NPM 2018 425 00166. Halo, nama saya Fitri Aprilia, NPM 2018 425 00077. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasbala, NPM 2018 425 00081. Halo guys, nama saya Isi Lutfiani, NPM 2018 425 00079. Hai, nama saya Monica Mary Febriana, NPM 201842 500080. Saya akan melakukan percobaan mengenai difraksi cahaya celah tunggal. Sebelum itu, kita harus mengetahui dulu apa itu difraksi. Difraksi merupakan fenomena penyebaran gelombang elektromagnetik yang muncul ketika gelombang tersebut melewati sebuah celah sempit. Adapun alat dan bahan yang digunakan dalam percobaan ini. Yang pertama, ada kertas HVS dengan variasi celah berbeda-beda. Yang kedua, ada penggaris yang berfungsi untuk mengukur jarak celah ke layar. Yang ketiga, ada senter. Dan yang terakhir, ada kertas HVS yang dirangkap oleh dua buah mika yang berfungsi sebagai layar. Selanjutnya, letakkan kertas HVS yang sudah dirangkap oleh mika ke dinding yang berfungsi sebagai layar. Lalu letakkan penggaris untuk mengukur jarak celah dengan layar. Kemudian matikan lampu, lalu nyalakan senter di belakang kertas HVS yang sudah diberikan celah. Maka akan terlihat pola gelap dan terang seperti pada video. Lakukan percobaan tersebut dengan variasi celah berbeda. Proses terjadinya difraksi cahaya saat melewati celah tunggal, yaitu ketika cahaya difraksi bergabung, maka ia akan menghasilkan pola terang atau gelap yang dihasilkan dari interferensi gelombang. Yang dimaksud dengan difraksi celah ganda ialah sebuah sumber cahaya koheren yang menyinari bidang halang dengan dua celah akan membentuk pola interferensi gelombang berupa pita cahaya yang terang dan gelap pada bidang pengamatan. Walaupun demikian, pada bidang pengamatan, cahaya ditemukan terserap sebagai partikel diskrit yang disebut foton. Bahan yang diperlukan untuk praktikum kali ini ialah dua buah lembar kertas HVS, kertas mika transparan, satu buah penggaris, cutter, pulpen, dan juga senter. Pertama, satu lembar HVS ini dibuat dua lubang. Panjangnya itu 10 cm, lebarnya 0,3 cm. Seperti ini. Lalu yang kedua, kertas HVS satu lagi dimasukkan ke dalam mika ini. Seperti ini. Jarak antara pola ke layar yang saya buat itu 30 cm. Lalu kita amati pola yang terpantul. Pola pada celah ini, bayangan itu tuh lebih jelas, sedangkan ukuran dan jarak pola itu lebih kecil. Oke teman-teman, untuk materi selanjutnya adalah tentang polarisasi. Oke, langsung saja cek video berikut. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang suatu materi polarisasi. Nah, polarisasi itu merupakan suatu proses pengurangan intensitas cahaya yang melewati atau yang masuk ke suatu ruangan yang dibatasi oleh bahan atau lapisan tertentu, atau biasa juga disebut dengan lapisan polaroid ya. Kemudian perhatikan dengan keadaan satu ini. Nah, ini kan cahaya datang nih. Ini dari lapisan yang itu tuh, yang tadi yang tertentu. Contohnya kayak lapisan polaroid dengan kisi ataupun ketebalan yang masih
tipis sehingga cahaya masih dapat masuk. Nah, karena lapisan atau kisi dari polaroid ini masih belum terlalu rapat, jadi cahaya itu masih bisa tembus dari ruang 1 ke ruang 2 gitu ya. Kemudian perhatikan yang keadaan kedua. Nah, ini cahaya datang lagi nih. Kemudian kita menggunakan kisi yang berbeda, yang lebih tebal atau lebih rapat. Nah, karena ini kisinya lebih rapat atau polaroidnya lebih rapat, maka cahayanya tidak dapat tembus, jadi akan terpolarisasi sempurna. Nah, begitu ya. Nah, berikut adalah contoh peragaan atau peristiwa di mana suatu cahaya datang dan menembus suatu lapisan polaroid atau lapisan tertentu ya. Ini biasanya kita menggunakan lapisan polaroid karena yang biasa digunakan adalah lapisan polaroid. Contohnya seperti ini peragganya. Nah, seperti itu ya. Nah, seperti ini. Nah, ini kan karena lapisan polaroidnya sama-sama horizontal ya. Ini horizontal, kemudian digabung, maka hasilnya juga sama seperti ini. Jadi, cahaya tetap bisa masuk. Sementara untuk yang keadaan kedua, kita lihat. Sebentar. Nah, untuk yang keadaan kedua, seperti ini. Nah, dia kan nggak bisa masuk tuh. Nah, dia kan cuma bolak-balik karena nih dari polaroidnya kisi horizontal dan kisi vertikal kemudian digabungkan sehingga akan menjadi seperti ini, akan menjadi rapat dan menutupi cahaya yang masuk sehingga cahaya tidak bisa masuk. Cahaya yang datang tidak bisa masuk ke sini. Sementara yang ini kan kisinya atau lapisan polaroidnya kisinya sama-sama horizontal. Jadi cahayanya bisa tembus ke sini. Bisa masuk dari sini ke sini, dari bagian sini ya, terus ke sini. Sementara yang ini hanya bolak-balik saja, karena lapisan polaroid kisi horizontal dan kisi vertikal kita gabungkan, jadi akan menjadi seperti ini, menjadi rapat dan menutupi cahaya yang akan menembus dari lapisan tersebut, seperti itu ya. Kemudian contohnya dari suatu peristiwa polarisasi adalah pada suatu nah ini peragaannya nih seperti ini. Ini kan kisi nih, ini kan lapisan polaroid nih, ibarat lapisan polaroid ya. Ini cahaya yang kuning nih cahaya. Nah, kemudian kita putar nih salah satunya. Ini kan maksudnya lapisan polaroidnya dua ya, dua rangkap tapi masih sejajar gitu ya, masih satu kisi, satu horizontal. Kemudian kita putar salah satunya. Nah, seperti itu ya. Ini kan kita putar nih. Nah, itu cahayanya semakin hilang tuh kalau misalnya kita putar. Kemudian kita tekan menjadi vertikal salah satunya. Maka akan menghilangkan suatu cahayanya. Demikian pula kalau kita misalkan putar lagi, kiri lagi, maka cahayanya ada lagi. Kemudian kita putar lagi ke kanan lagi dan cahayanya menghilang. Begitu ya. Karena dia itu menutup. Kalau misalkan salah satu serat dari kisinya itu kan berlawanan nih. Yang sini sama yang vertikal sama horizontal. Jadi dia akan menutup cahaya yang masuk. Seperti itu ya. Oke, kemudian dari polarisasi selanjutnya adalah contohnya pada ini nih. Contohnya pada kacamata hitam. Nah, kacamata hitam itu mempunyai lapisan polaroid atau yang biasa digunakan di pantai-pantai. Maka keadaan cahayanya dapat digambarkan dengan seperti berikut. Nah, seperti ini. Cahayanya hanya bolak-balik saja. Sehingga kita ketika menggunakan kacamata hitam di pantai itu kita tidak merasa silau mata kita. Sementara contoh yang kedua yaitu kacamata biasa. Jadi nah ini. Ketika menggunakan kacamata biasa maka cahayanya akan tembus dari kacamata tersebut sehingga mata kita akan silau. Jadi penerapan dari suatu peristiwa polarisasi adalah pada suatu kacamata hitam atau kacamata pantai gitu ya. Oke. Nah, itulah penjelasan yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Oke guys, selanjutnya kita akan membahas mengenai interferensi cahaya dalam kehidupan sehari-hari. Apa sih yang dimaksud dengan interferensi cahaya? Interferensi cahaya merupakan interaksi dua atau lebih gelombang cahaya yang menghasilkan suatu radiasi yang menyimpang dari jumlah masing-masing komponen radiasi gelombangnya.
Interferensi cahaya menghasilkan suatu pola interferensi, yaitu terang, gelap. Contoh interferensi cahaya dalam kehidupan sehari-hari yaitu pada gelembung sabun. Pernahkah kalian melihat gelembung sabun yang tampaknya berwarna-warni? Nah, warna pada gelembung sabun terjadi karena interferensi konstruktif dan destruktif dari sinar yang dipantulkan oleh suatu lapisan tipis. Warna-warni pada gelembung sabun terjadi karena adanya interferensi gelombang cahaya yang memasuki lapisan tipis sabun. Karena cahaya putih seperti sinar matahari memiliki banyak panjang gelombang, maka sinar yang masuk ke dalam lapisan sabun dan yang dipantulkan oleh lapisan sabun itu juga akan mengalami pembiasan dan pemantulan yang tidak sama karena masing-masing panjang gelombang memiliki indeks bias sendiri-sendiri. Lintasan yang dilalui masing-masing gelombang tidak sama. Sinar putih ini mengalami dispersi atau penguraian warna dan terbentuklah cahaya berwarna-warni. Gelombang sabun tampak berwarna-warni. Mengapa? Karena cahaya yang jatuh ke gelembung sabun dipantulkan dan dibiaskan secara tidak merata. Hal ini disebabkan indeks bias yang berbeda di tiap titik gelembung dan karena tidak samanya ketebalan gelembung sabun. Selain gelembung sabun, ternyata CD atau compact disc yang biasa kita pakai untuk menyimpan data dapat menciptakan warna-warna seperti pelangi. CD tersusun atas lingkaran-lingkaran tipis atau lubang-lubang kecil pada permukaan lempeng aluminium, namun hanya bisa dilihat oleh mikroskop. Nah, bisa kalian lihat, jika kalian menambah cahaya lebih terang, maka warna-warni pelangi akan terlihat lebih jelas. Keren kan? Kenapa hal itu bisa terjadi? Lubang-lubang kecil tersebut memantulkan cahaya yang datang akan mengubah pulsa cahaya pantulan menjadi sinyal listrik. Pada kondisi pencahayaan normal, berkas-berkas sinar yang terpantul dapat saling berinterferensi. Akibatnya, beberapa frekuensi tampak lebih kuat dibandingkan yang lain. Hal inilah yang menyebabkan permukaan CD menampilkan warna pelangi ketika ditimpa sinar putih. Nah, itulah penjelasan mengenai interferensi cahaya dalam kehidupan sehari-hari.